Saudara-saudara dimanapun saudara berada, Salam. Saudara-saudara, entah siapa nama perempuan dalam Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30 ini memang tidak disebutkan. Entah Cynthia, entah Monica, entah Agnes, entah siapa saja. Tapi entahlah, ia hanya lebih menonjol dengan sebutan seorang perempuan. Yang berikutnya dikatakan ia berasal dari daerah Tirus. Saudara-saudara, dua hal ini sangat dikontraskan oleh penulis Injil Markus untuk suatu maksud yang sangat dalam. Yang pertama ialah dia seorang perempuan. Pada zaman Alkitab, zaman Yesus, bahwa seorang perempuan itu adalah status terendah dalam strata kehidupan sosial. Orang yang dianggap orang pinggiran, orang yang mungkin setingkat dengan sampah masyarakat, nasibnya persis seperti seorang budak. Tak ada hukum yang membela mereka. Tidak mungkin mereka diperhatikan apalagi ditolong. Karena itu dia seorang perempuan. Dia berasal dari daerah Tirus, saudara. Secara halus penulis Injil Markus hendak mengatakan bahwa dia adalah seorang kafir. Dia bukan berasal dari kota suci, dari tempat yang suci. Karena itu jangan tanya bagaimana kiblat dia harus beribadah. Karena dia bukan bertuhankan Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Namun demikian saudara-saudara, ada hal yang luar biasa dari perempuan kafir ini, yaitu kualitas bertuhan yang luar biasa. Yang pertama sekali ialah ketika dia menghadapi masalah. Dikatakan dalam nas ini anaknya sedang mengalami suatu hal yang sangat menyedihkan. Mungkin ini anak satu-satunya. Anaknya sedang sekarat, dirasuk oleh roh jahat. Namun begitu dia mendengar tentang Yesus, lalu dia datang. Dia bukan hanya sekedar datang, saudara, tapi dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Dia sangat menghormati, dia sangat rendah hati terhadap Yesus, terhadap Isa Al-Masih itu. Namun berbeda dengan kebanyakan orang. Orang yang mengaku-ngaku beragama, mengaku-ngaku bertuhan, tidak jarang bahwa Tuhan itu hanya diperlukan layaknya ban serap saja. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang berikutnya ialah tidak jarang bahwa kehidupan orang yang mengaku beragama bertuhan itu ketika menghadapi masalah. Saudara, ada satu kisah yang menarik. Seorang Buddha ketika bapaknya meninggal, lalu dia menyampaikan kata sambutan bla 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 bla. Namun pada akhirnya dia mengungkapkan kekesalan hatinya terhadap Tuhan. Dia sangat kecewa kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa Tuhan cepat mengambil bapakku? Saudara-saudara, pada saat hal yang sulit, disitulah nampak iman itu sebenarnya. Namun perempuan kafir ini pada saat dia mengalami masalah, dia mencari Tuhan. Dia bukan mencari dukun, bukan mencari orang pintar, bukan mencari para peramal nasib, pada santet atau apapun itu. Namun dia mencari Tuhan. Dia mencari Yesus. Dia mencari Isa Al-Masih. Bagi kebanyakan orang, saudara-saudara, Yesus itu tidak diterima dengan baik. Dikatakan bahwa dia itu, kalau dia Tuhan, kenapa dia harus mati? Kenapa dia menderita? Kalau dia benar adalah Allah, siapa bidannya, dan seterusnya. Tapi dia ini, seorang kafir ini sangat menghargai, sangat menghormati Yesus. Dia meminta pertolongan dengan Yesus. Hal yang kedua, saudara-saudara, seorang perempuan kafir ini sangat beretika, sangat sopan, sangat santun dalam bicaranya. Ketika dia datang pada Yesus, dia memohon pertolongan Yesus. Pada ayat yang ke-26, perempuan itu seorang Yunani bangsa Syro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Namun apa jawab Yesus, saudara-saudara? Pada ayat yang ke-27, lalu Yesus berkata kepadanya,
Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata-kata Yesus ini, saudara-saudara, kata-kata yang sangat melukai. Namun tentu saja bukan itu maksud Yesus. Yesus hanya sekedar menguji akan kesungguhan, akan iman seorang perempuan kafir ini. Ataupun ia dihina, ia direndahkan, ia dilecehkan, ia tidak diperdulikan. Bahkan menurut para penafsir, saudara, ketika Yesus itu berbicara, menjawab kepadanya, dia berbicara tidak menghadap ke perempuan ini, tapi menghadap kepada murid-muridnya. Dapat saudara bayangkan. Namun tidak jarang bahwa orang beragama, orang yang merasa suci, disenggol sedikit saja kayak kebakaran jenggot, saudara-saudara. Dianggap pelecehan agama, dianggap menodai agama. Begitu-begitu yang sedikit saja gempar, luar biasa. Tidak rendah hati, tidak mau koreksi diri, tidak mau dikritik. Tapi perempuan ini sangat dilukai hatinya. Namun tetap berbicara dengan lembut, tetap berbicara dengan santun. Pada ayat yang ke-24, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Dia tetap memohon, bahkan dia membenarkan pernyataan Yesus itu, tanda hormat. Luar biasa, saudara-saudara. Apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah gambaran bahwa bangsa nomor satu, umat pilihan adalah orang yang pertama menerima berkat, yang mendapat pertolongan. Anda adalah orang kafir, yang berikutnya, yang terakhir sajalah. Namun dia tetap memohon pengasihan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sisi lain kita juga melihat Yesus, Isa Al-Masih. Dia sangat peduli. Dia memberkati, dia memberikan pertolongan kepada orang kafir. Orang kafir, saudara-saudara, menurut pemikiran kebanyakan orang, ini kelompok orang yang perlu dibasmi, yang perlu dimusnahkan. Tapi Yesus sangat menghormati. Yesus sangat menghargai. Yesus menolong. Yesus memberkati, bahkan menyelamatkannya. Untuk itulah ia mati di atas kayu salib, untuk dosa-dosa manusia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, siapapun Anda, sekafir apapun Anda, bila cara hidup beragama Anda benar, Anda sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, maka yakinlah kasih Allah dalam Yesus Kristus itu menjadi milik Anda. Anda akan diampuni, Anda akan diperhatikan dan diberkati. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar dari perempuan kafir ini. Bagaimana ketika menghadapi kesulitan, bagaimana berlaku, berbicara dengan lembut. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak jarang orang beragama, orang yang mengaku suci, mulutnya tidak ketolongan. Bukan kata-kata yang baik, tapi kata-kata yang menghina, kata-kata yang menghujat, kata-kata yang meremehkan, mengkafirkan orang, mengata-ngatakan orang dengan begitu luar biasa. Seolah-olah orang lain itu bukan lagi manusia. Bahkan bila kita cermati, saudara, ada beberapa video atau dalam YouTube, ada tokoh agama bahkan yang mengatakan kepada umatnya bahwa kita tidak perlu pakai masker. Orang yang pakai masker itu sangat dibenci oleh Tuhan. Ini para pemimpin umat yang bodoh, saudara-saudara. Maaf saya katakan bodoh, karena memang bodoh. Seharusnya pemimpin umat itu membawa umat kepada jalan yang benar, kehidupan yang benar. Bukan hanya ini cari selamat sendiri, mencapai surga sendiri, tetapi juga bagaimana hidup ini supaya hidup yang damai, sejahtera. Hanya mampu membaca ayat-ayat, tapi tidak mampu menafsirkan ayat-ayat yang tersirat untuk diterjemahkan, untuk menginspirasi, untuk membawa sesuatu yang berharga bagi para pengikut, bagi para umat. Saudara-saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, carilah kebenaran, hiduplah dalam kebenaran. Karena pada akhirnya berkat dari kebenaran itu menjadi milik saudara, milik saya, milik kita semua. Sekafir apapun saudara,
Tuhan pasti mengasihi kita. Bila respon kita, sikap kita, cara hidup bertuhan kita sungguh dan benar. Karena itu saudara, jangan kita kalah dengan perempuan kafir ini. Kita harus lebih baik, terlebih bagi kita yang mengaku-ngaku sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang bertuhan. Amin.